kita kembali lagi di seri Belajar Cisco. Kita sudah sampai di part 2 nih. Di part 2 ini, kita akan belajar mengenai spanning tree atau bisa disingkat dengan STP. Di sini kita akan bahas dulu, kenapa sih kita perlu spanning tree atau STP? Di sini kita sudah membuat topologinya. Di sini ada satu switch dan satu switch lagi. Dan di sini ada PCA dengan IP-nya 172.168.1.1 dan ada PCB dengan IP-nya 172.168.1.2. Nah, terus di sini juga ada interface ya teman-teman. Interface yang menghubungkan satu switch dan dua switch. Ada FA1 dan ada FA1 juga. Misalkan gimana nih kalau kabel ini putus atau interface yang ini putus. Nah, maka nantinya PCA dengan PCB ini mereka nggak akan bisa saling berkomunikasi. Misalkan kita mempunyai kabel cadangan. Nih contoh kabel cadangan. Contoh kabel cadangan. Jadi pengganti kabel yang putus tersebut, terus kita dari kabel cadangan tersebut pastikan ada interface-nya ya teman-teman. Entah FA berapa, di sini juga FA berapa. Tapi masalahnya gimana kalau FA01 ini di antara mereka itu ada yang masih menyala. Nah, maka itu akan nantinya akan terjadi yang namanya looping ya teman-teman, atau pengulangan, atau gampangnya itu paket yang muter-muter. Misal PCA mau ke PCB, nah itu nanti bisa terjadi looping atau paket yang muter-muter ya teman-teman. Nah, looping tersebut itu berhentinya sampai switch ini ngehang. Nah, caranya agar tidak terjadi looping ini, salah satu interface atau portnya harus ada yang diblokir, atau ini ataupun ini. Oke, langsung saja kita akan mempraktekannya. Nah, di sini saya akan menambahkan switch yang 2960. Kita taruh di sini, dan juga di sini. Setelah itu, kita bisa coba untuk menghubungkan dari switch ini. Kita hubungkan. Oke, seperti ini. Terus kita coba matikan lampu linknya. Yang ini kita pergi ke option preference. Nah, yang show links ini kita matikan aja centangnya. Nah, sudah hilang. Nah, lihat dari topologi ini. Ini tuh sebenarnya muter-muter. Jadi, paket yang dikirim itu akan bolak-balik atau yang kita sebut dengan looping tadi. Nah, di STP atau Spanning Tree Protocol ini harus ada salah satu port yang diblokir agar tidak jadi yang namanya looping atau penggunaan tadi. Nah, kita akan lanjut untuk membahas tentang teori menentukan. Oke, langsung saja kita akan praktik untuk melakukan blocking port.
Pertama, kita harus mencari road bridge. Road bridge. Oke. Nah, untuk mencari road bridge ini kita harus mencari bridge ID. Untuk mencari bridge ID dengan priority. Nah, tapi karena default switch-nya sama, yaitu 32768, kita tulis dulu. Maka kita bisa mencarinya dengan MAC address terkecil. MAC address terkecil. Oke, di sini ada switch 1, switch 2, switch 3. Kita mulai dari switch 1 dulu ya, teman-teman. Kita buka switch 1. Oke, di sini kita ada switch 1, switch 2, switch 3. Kita mulai dari switch 1 ya, teman-teman. Kita buka switch 1, lalu kita CLI, lalu kita enter ENA, lalu kita SH NT VLAN 1, enter ya teman-teman. Nah, ini bagian addresses ini adalah match addressnya ya teman-teman. Kita bisa salin aja. Kita copy. Terus kita salinkan ke sini. Kita salin. Lalu kita akan mengeceknya di switch kedua ya teman-teman. Kita buka, lalu buka CLI, enter, kita ENA, lalu SH NT VLAN 1, lalu enter ya teman-teman. Sorry ada yang salah. Kita SH INT VLAN 1, lalu enter. Di sini match address-nya kita salin, copy, lalu kita tempelkan di bawah switch 2. Tempelkan. Lalu kita akan mengeceknya di switch ketiga. Buka CLI, enter, kita ENA, lalu SH INT VLAN 1, enter. Copy addressesnya, lalu copy, terus tempelkan di bawah switch 3. Nah, setelah itu kita akan mencari match address-nya dari yang terkecil, dari di sini ya teman-teman. Kita bisa lihat awalnya itu 0060, di sini juga 0060. Nah, di switch ketiga ini kita tuliskan saja untuk switch ketiga adalah road bridge. Nah, kita tuliskan road bridge. Nah, terus karena ini sudah diketahui road bridge-nya, nah dari road bridge ini dua-duanya pasti menyala atau up. Itu bisa kita sebut dengan designate port.
designated port. Jadi FA0 ini 01 ini kita bisa tuliskan sebagai designated port. Terus FA2 ini adalah designated port juga. Nah, terus berarti switch 1 dan switch 2 ini kan berarti non-road bridge ya teman-teman. Di non-road bridge ini ada yang namanya road port atau port yang cepat untuk terhubung ke road bridge. Nah, di sini untuk switch 1 port yang paling cepat untuk terhubung ke switch 3 pasti adalah FA02. Nah, jadi FA002 ini kita sebutnya dengan road port. Kita ketik. Terus kemudian di switch 2 untuk cepat terhubung ke switch 3 itu 0/2. Jadi di sini dia juga adalah road port. Jadi FA01 ini dia jadi designated port atau port yang di up. Nah, baru nih yang di antara FA1 ini, 01 ini, port yang terblokir kita sebutkan dengan alternate port. Nah, oke teman-teman, kita buktikan dengan menyalakan lagi linketnya. Kita klik option, lalu preference, lalu kita nyalakan lagi show length-nya. Kita nyalakan. Nah, maka di sini yang ini port yang diblokir itu warnanya beda sendiri. Nih teman-teman, yaitu orange. Itu artinya kita sudah benar untuk menentukan konsep dari blocking portnya adalah port yang diblokir. Mana anjir? Sekarang kita belajar COS. Nah, COS ini ada belajar COS. Nah, COS ini ada 100 MB sama dengan 100 dan 100 MB sama dengan 19. Lalu 1 GB sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing COS ini ada 100 MB. Ada 100. Ini juga 100. Dan di sini juga 100.
melihatnya, kita bisa coba lihat. Kita coba lihat yang di switch MB. Dan di sini juga 100 MB. Nah, untuk melihatnya kita bisa coba lihat. Kita coba lihat yang di switch 1. Kita pergi ke CLI. Oke, kita bisa enable. Terus show spanning yang di switch 1. Kita pergi ke CLI. Oke, kita bisa enable. Terus show spanning 3. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada cost nih teman-teman. Costnya adalah 19. Untuk tadi 19 itu berarti 100 MB. Kita coba lihat untuk manipulasi atau bandwidth. Kita akan coba untuk memanipulasi bandwidth nih atau kecepatan yang tadi. Nah, misal saya coba masuk ke switch 2. Kita coba masuk ke interface designate port yaitu FA1 FA0/1. Kita coba enter conft lalu int FA0/1 enter. Kita jalankan perintah speed tanda tanya. Nah, di sini ada 10 100 auto. Kita akan membuat speednya yaitu 10. Kita coba lagi show spanning tree. Karena ini di conf if, kita pakai do show spanning tree lalu enter. Nah, oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat untuk yang FA01 untuk posnya itu jadi 100 karena di sini 10 MB itu nilainya 100 ya. Yang kita ganti speednya. Jadi seperti itulah untuk memanipulasi bandwidth. Selanjutnya kita coba akan untuk manipulasi road bridge. Jadi untuk road bridge ini dia akan dicari dari road bridge ke break aid, dan break aid dicari atau dilihat dari priority karena sama, jadi kita menggunakan paket trace terkecil. Nah, misal saya coba masuk ke switch 1 dulu. Nah, sekarang untuk manipulasi ini kita akan Nah, sekarang untuk memanipulasi ini kita konfigurasi priority-nya. Kita enak conft lalu spanning tree flan 1 priority lalu tanda tanya. Nah, untuk priority-nya dari 0 sampai 440. Nah,
Nah, misal di sini saya akan coba ngawur saja. Misal 1827. Enter. Nah, maka di sini akan dikasih tahu nih priority yang bisa digunakan atau priority yang diizinkan. Nah, di sini untuk priority dari switch 1 saat ini kan 32768. Ya teman-teman, kita akan membuat priority yang lebih kecil. Nantinya jika switch 1 ini priority-nya lebih kecil, nantinya dia yang akan menjadi root bridge. Oke, langsung saja kita tuliskan spanning tree VLAN priority. VLAN 1 priority. Lalu kita copy yang di sini, copy, lalu paste. Jika sudah, kita enter. Oke, sekarang kita coba klik ini ya teman-teman. Nah, maka di sini keduanya itu akan menyala ya teman-teman, karena di sini dia sudah menjadi root bridge-nya. Jadi kedua interface-nya ini harus up. Jadi di sini designate port-nya, di sini juga jadi designate port-nya. Nah, terus di switch 3 karena dia lebih kecil dari switch 2, yang ke sini itu FA01 itu menjadi root port atau port yang paling cepat mengarah ke root bridge. Nah, oke, kita coba aja balikan seperti semula. Kita spanning tree priority, lalu kita copy 3276-nya untuk kita membalikkan seperti semula, lalu kita paste, enter. Nah, sudah kembali. Kita akan membahas tentang pengertian free VLAN spanning tree, atau kita bisa singkat dengan PVS-TV. Jadi ini itu informasi tentang spanning tree dari setiap film teman-teman. Kita coba untuk VLAN 1. Kita coba buat VLAN. Kita coba buat VLAN kita VLAN 2 dan VLAN 3. Kita coba lihat do show spanning tree, enter. Nah, di sini terdapat informasi dari VLAN yang pertama ya teman-teman, yaitu VLAN 1. Karena ini VLAN defaultnya. Nah, di sini kita akan coba untuk menerangkan dulu semua. Kita masuk ke interface-nya, interface range. Kita masuk ke interface-nya int range FA0/1 sampai 2, lalu enter. Lalu switch. Port mode terang.
lalu kita SW mode terang. Switch mode terang, lalu enter. Oke, di sini udah. Kita X, kita buat VLAN 1, VLAN 2, lalu enter. Lalu kita buat VLAN 3, lalu enter. Setelah itu kita ke switch 2. Kita ke switch 2, kita akan coba terangkan juga. Kita ENA conf T, lalu INT range FA 0/1 sampai 2, lalu enter. Lalu kita switch port mode terang. Lalu kita SW mode terang. Sudah. Lanjut kita ke switch 3. Kita terangkan juga N conf T, enter, lalu int range FA 0/1 sampai 2, enter. Lalu kita terangkan. Sudah. Kita exit VLAN 1, VLAN 2, enter, VLAN 3, enter. Oke, tadi lupa kita tidak membuat VLAN di port di switch 2. Kita akan membuatnya. Kita exit, lalu VLAN 2, VLAN 3, lalu exit, enter. Kita coba lihat exit, do show spanning tree, enter. Nah, maka di sini kita terdapat informasi profil. Nah, maka di sini terdapat informasi profil lainnya. Nih, teman-teman, di sini ada informasi selain itu atau default. Terus untuk ini kita bisa klik spasi. Ini ada untuk selain VLAN 2 yang tadi kita buat, dan kita ada yang VLAN 3. Kita spasi lagi. Yang ini seperti itu kira-kira tentang informasi spanning tree. Kita akan coba untuk manipulasi setiap VLAN. Saya coba singkirkan. Akan coba STP pada 2 switch. Kita cari switch yang 2960. Kita pasangkan 2 switch dan 2 PC. Lalu kita pasangkan kabelnya.
Oke, terjadi. Oke, di sini saya akan mengubah namanya jadi switch 1 dan di sini switch 2. Oke, dan sekarang kita akan menerangkan dari switch 1 ke switch 2. Kita masuk ke switch 1, lalu CLI, enter. Kita ena conft, lalu masuk ke interface-nya yaitu int range fa0/1-2, lalu enter. Terus kemudian switch port mode terang. Sorry, ada yang salah ya teman-teman. Kita singkat saja SW mode TR, enter. Nah, di sini udah jadi ya teman-teman. Kita lanjut terangkan di switch 2. Oke, terus lanjut kita terangkan di switch 2-nya. Masuk switch 2, lalu CLI, lalu ena conft, masuk ke interface-nya int range fa0/1-2, lalu enter. Kemudian SW mode terang. Sudah. Nah, misal interface FA01 atau yang di atas ini dia ingin membuat cadangan yaitu interface FA02, dan di sini terdapat informasi kalau yang di sini itu adalah yang diblokir. Cari dulu. Oke, kita bisa cari dulu untuk root bridge-nya. Kita pergi ke switch 1. Enter X, lalu do sh int flan 1, enter. Nah, terus di sini terdapat addressesnya. Kita copy saja teman-teman. Copy. Lalu kita tempelkan di sini. Tempel. Oke, lanjut kita cari addresses di switch 2. Exit. Kita exit. Lalu do sh flan 1, enter. Ada yang salahan. Kurang int do sh int flan 1. Nah, kita copy addressesnya ya teman-teman. Kita copy. Lalu kita tempelkan di switch 2-nya. Tempel. Oke, di sini adalah root bridge-nya. Kita tulis terlebih dahulu.
karena di sini nyala dua-duanya. Dan di sini yang FA01 ini atau yang akan menjadi road port atau port yang cepat terhubung di road bridge-nya. Sedangkan yang FA02 ini, yang orange ini, dia akan jadi alternate port atau port yang terblokir. Nah, selanjutnya kita akan coba memanipulasi STP pada yang topologi 2 sisi ini. Nah, kali ini kita akan memanipulasi agar switch 1 ini dia menjadi Rhodes bridge-nya. Untuk menjadi Rhodes bridge, port yang di sini harus menyala semua. Oke, kita coba konfigurasi. Kita pergi ke switch 1. Kita akan turunkan kita akan konfigurasi priority-nya. Kita akan turunkan agar menjadi terkecil. Konfigurasinya seperti ini. Kita pergi ke switch 1. Kita akan konfigurasi priority-nya. Kita akan turunkan agar menjadi yang terkecil. Kita masuk ke terminal dulu. Konfigurasinya seperti ini. Spanning tree, lalu VLAN 1 priority. Lalu kita tanda tanya, teman-teman. Nah, angkanya dari 0 sampai angka sekian. Lalu kita jalankan spanning tree VLAN 1. Tanda tanya. Di sini terdapat root nih. Nah, untuk root itu sama dengan seperti mengganti priority-nya. Nah, kalau kita ingin mengganti priority, kita harus menentukan angka ya teman-teman, angka kelipatan. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan angka tersebut, tapi kita menggunakan perintah root ini karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Kita menggunakan perintah root ya teman-teman. Root, lalu tanda tanya, lalu enter. Nah, di sini belum lengkap nih teman-teman. Kita tanda tanya. Nah, di dalam root ini ada primary dan secondary. Kalau primary itu artinya akan menjadi Rhodes bridge. Nah, dalam hal ini kita kan konfigurasinya switch 2 menjadi Rhodes bridge. Jadi, kita gunakan yang primary. Nah, untuk secondary ini dia akan menjadi non bridge. Oke, kita tuliskan root terus primary, lalu kita enter. Oke, kita tuliskan, kita do span. Oke, lanjut. Do span. Enter. Nah, di sini FA2 ini menjadi designated port, sedangkan tadi dia menjadi port yang diblokir. Oke, ini kita bisa cepatkan
Kita bisa cepatkan. Nah, di sini sudah, itu artinya di switch 1 sudah menjadi Rhodes Bridge. Rhodes Bridge kan dua-duanya menyala atau up di sini. Nah, di sini sudah menyala. Terus di sini menjadi alternate port. Sorry. Oke, kita akan bahas tentang STP, port status ya. Kalau kita menghubungkan suatu switch atau router, itu kan pasti ada warna orange-nya nih, agar menjadi hijau. Itu sebenarnya ada tahapannya. Oke, saya tulis dulu. Jadi, tahapannya yang pertama itu yaitu listening. Kita tulis listening. Listening itu mengandalkan atau menginformasikan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, untuk mencapai tahap listening ini memerlukan waktu selama 15 detik. Nah, ini kita bisa menghubungkan fashion forward untuk mencepatkannya agar ini cepat menjadi hijau. Nah, setelah melewati tahap listening, itu akan melewati lagi yang namanya tahap learning. Kita tulis learning. Nah, untuk learning itu juga sama 15 detik. Nah, setelah learning itu akan mencapai tahap forwarding. Nah, untuk forwarding itu untuk paket yang sekarang itu bisa dikirim agar di sininya posnya warna hijau. Itu memerlukan proses atau tahapan. Yang pertama adalah listening, yang kedua learning, yang ketiga forward atau warnanya yang hijau. Oke. Dan saya rasa cukup untuk pertemuan kita saat ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.